Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Ada video viral ya, yaitu Bapak Ahmad Rafiq, seorang dosen UNSUD ya, bertanya kepada BNPT, yaitu Profesor Irfan. Apa pertanyaannya? Mari kita simak bersama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan adalah kepada Bapak Direktur Pencegahan Terorisme, Pak Irfan. Saya mengamati di media sosial kita di YouTube, awalnya adalah ada sekelompok YouTuber yang anti radikalisme, dan kita semuanya, saya yakin, sepakat bahwa kita semua adalah menyetujui anti radikalisme dan terorisme. Tetapi dalam perkembangannya, karena memang salah satu dari kelompok yang berfaham radikal adalah ada sekelompok habaib. Sekelompok habaib itu kemudian berfaham radikal oleh kelompok YouTuber itu memang diserang habis-habisan karena memang dia kelompok radikal. Tetapi dalam perkembangannya YouTuber di banyak channel itu kemudian dia menyerang seluruh kelompok habaib. Siapapun kelompok habaib dianggap ini adalah kelompok radikal, kelompok anti NKRI yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita semuanya mengikuti perdebatan-perdebatan. Awalnya tentang nasab, dan pada akhirnya kelompok radikal justru muncul dari kelompok yang sebelumnya adalah anti radikal. Bagaimana tanggapan dari Bapak Direktur Pencegahan? Karena saya melihat ada indikasi ini kelompok yang dipelihara atau bagaimana? Karena ini akan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Masa semua kelompok habaib dikatakan ini adalah keturunan Yahudi, harus dikeluarkan dari Indonesia? Semuanya di YouTuber yang anti radikal itu hari ini mengkampanyekan tentang hal itu, Pak Direktur. Bagaimana tanggapan dari BNPT? Dan apa maksudnya ada oknum dari BNPT ini? Menurut saya, dia dalam tanda petik meng-backup kelompok YouTuber tersebut. Saya punya datanya. Mengapa? Ada oknum BNPT yang meng-backup kelompok yang sebelumnya anti radikal ini, yang hari ini mengkampanyekan anti habaib, karena habaib adalah bangsa Yaman, Yahudi, dan seterusnya. Barangkali mereka sudah mengasosiasikan bahwa kelompok habaib ini seperti di Palestina Israel yang akan merebut tanah air karena telah melakukan satu upaya pemalsuan makam, dan inilah yang dilakukan oleh Yahudi Israel di tanah Palestina, sehingga ini berbahaya. Ini apa maksudnya? Dan apa yang akan dilakukan oleh BNPT? Apakah ini bagian dari radikalisme atau tidak? Menurut saya berpendapat ini adalah bagian dari radikalisme yang akan memecah belah bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. terakhir yang saya kiri, monggo. Ya, sebelum saya putarkan ya, jawaban dari Profesor Irfan, Direktur BNPT, mari kita dulu penjelasan dari Gusman. Yang satu. Oke ya, ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi terkait dengan video dari Ahmad Rafiq. Statement Ahmad Rafiq, Pak dosen di Fakultas FISIP kalau tidak salah, kalau belum pindah, UNSUD Purwokerto.
Saya kenal dengan orang ini, bukan hanya kenal, kenal sekali. Dia memang salah satu orang yang pro Pahlawi, yang tidak percaya dengan hasil tesisnya Kiai Maduddin Usman. Sehingga pada grup-grup WhatsApp yang kebetulan saya dan dia juga bareng gitu ya, kalau pada topik-topik perdebatan terkait nasab habaib, dia termasuk di kelompok yang membela Pahlawi habis-habisan gitu ya. Stop ya. Di sini kita tahu bahwasanya Bapak Ahmad Rafiq ini adalah muhibbin daripada para habib di Indonesia, ya. Makanya statement-statement beliau ini mengatakan bahwasanya YouTuber yang awalnya anti radikalisme jadi radikal. Ayo kita lanjutkan. Video yang di-share pun video-video dari para habib ya. Jadi nyebut Kiai Imad tadi sering dengan kata-kata Imad saja gitu ya, itu prototype atau mindset dari kelompok-kelompok yang pro Pahlawi begitu. Nah, pertama yang ingin saya tanggapi, ini saya mencatat ada 5 poin yang perlu saya tanggapi. Yang pertama, saya tidak tahu siapa YouTuber yang dimaksud oleh Pak Rafiq ini, YouTuber yang tadinya anti radikalisme dan hari ini berubah menjadi kelompok radikal. Tidak disebutkan namanya sih ya, jadi enak sekali dia ya membuat kesimpulan kelompok radikal hanya dari asumsinya. Pengen viral nih namanya nih orang. Ya wis tak bantu tak viral kan ya Pak Rafiq. Biar Sivitas Akademika Unsud jadi paham semua, biar mahasiswa jadi paham, biar seluruh masyarakat Indonesia paham siapa antum. Karena itu kan di arena publik, bukan area tertutup. Itu disiarkan live di NU Online. Oke, yang kedua dia mengatakan bahwa seluruh YouTuber ini menyerang seluruh kelompok Habib. Seluruh Habib dikatakan radikal, seluruh Habib dikatakan anti NKRI. Ini yang ngomong begitu siapa? Yang ngomong seluruh Habib radikal itu siapa? YouTuber siapa? Dijelas itu. Yang ngomong seluruh Habib itu anti NKRI itu siapa? Ini kan ada persoalan pokoknya kan persoalan nasab. Ya. Pertama kan persoalan nasab. Bahwa seluruh habaib sampai hari ini memang tidak ada yang legowo. Tidak ada yang mengakui kebenaran dari tesis ilmiah hanya Kiai Maduddin Usman, ya sampai hari ini kita belum menemukan. Tapi bahwa kita dan juga Kiai Imad, Gus Abbas Buntet dan yang lain-lain kiai-kiai yang pro sepakat dengan ilmu pengetahuan dengan tesisnya Kiai Maduddin Usman. Tidak ada yang mengatakan semua habaib itu radikal, semua habaib anti NKRI. Nggak ada yang ngomong begitu. Jadi jangan dikebiah ya ngomong itu kasus per kasus, by data, by fakta. Gitu loh. Yang kedua, bahwa YouTuber itu kan media, menampilkan, meneruskan atas data dan fakta-fakta yang ada. Bahwa YouTuber mengatakan para habaib ini ternyata nasabnya terputus, nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah SAW atas data dan fakta yang disampaikan oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bandani yang sampai hari ini belum terbantahkan. Kita meneruskan apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet terkait dengan data-data, fakta-fakta, pembelokan sejarah, pemalsuan makam, pembalawian tokoh-tokoh Nusantara. Kita teruskan. Karena itu fakta, ada datanya, bukan ngarang. Kita menyampaikan bahwa sejarah NU versinya kemudian berbeda dengan sejarah NU yang selama ini dipahami oleh kader NU. Ada
Habib yang mengatakan bahwa NU berdiri karena jasanya mbah mereka dari kelompok Habaib, ada data, ada faktanya. Kita mengatakan bahwa Habib membelokkan, memotong sejarah, ada fakta datanya. KRT Sumodiningrat, keluarga besar kerajaan keraton Yogyakarta dikatakan katanya Habib Hasan bintu bin Yahya, ada datanya, ada faktanya. Kita mengatakan bahwa sejarah berdirinya Jatman dirubah tidak sesuai dengan fakta-fakta pendiri yang pertama. Ada data, ada fakta, ada statement dari tokoh sebelumnya. Kita mengatakan Pangeran Diponegoro Alami kan banyak faktanya, tidak hanya satu. Keturunannya Pangeran Diponegoro Bin Yahya kan ada datanya, ada bukunya. Jadi tidak ngarang. Dan itu adalah fakta-fakta yang perlu kita luruskan, perlu kita klarifikasi. Ini dari mana sumbernya? Karena itu menyangkut sejarah bangsa dan negara, sejarah tokoh-tokoh bangsa. Jadi kalau kemudian merubah alur sejarah dari yang selama ini kita pahami, tunjukkan buktinya, dari mana sumbernya. Itu loh, kita bukan sedang membenci para habaib semua, kita sedang meluruskan, kita sedang mencari kebenaran. Kalau memang para habaib yang mengatakan sejarah-sejarah tadi sesuai versinya, punya data, punya manuskrip, ya tunjukkan ke publik dong, ini datanya. Mengapa saya mengatakan KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bintu bin Yahya? Ini buktinya, faktanya, manuskripnya. Tunjukkan ke publik. Kalau kemudian mereka mengatakan bahwa seluruh habaib adalah zuriat Nabi dari jalur Ubaidillah, ini datanya, ini faktanya. Nanti diadu dengan sejarah fakta-fakta yang ditemukan oleh Kiai Madudin Usman. Kan begitu. Kok malah yang diserang YouTuber yang katanya dulu YouTuber anti radikal sekarang menjadi kelompok radikal. Itu sama aja dengan mengatakan Gus Abbas Bundut orang radikal, Kiai Madudin Usman orang radikal, Gus Fuad Blet kelompok radikal, Kiai Nur Ikhya kelompok radikal. Sama saja mengatakan Gusmar KB Nusantara radikal. Yang benar Mas, kalau bikin komentar, bikin opini, maksudnya apa? Mau merusak reputasi YouTuber yang anti radikalisme gara-gara tidak sepakat dengan kelompok Pahlawi. Oh, jangan dibalik-balik, jangan-jangan ente yang sudah kena virus Pahlawi itu. Ada nih, bentar. BNPT, mengadu domba orang BNPT, itu tidak benar. Itu bahwa setiap praktisi media itu harus menjalin hubungan baik dengan siapapun, apalagi dalam konteks penanganan anti radikalisme dengan BNPT, dengan tokoh-tokoh BNPT itu wajib, harus, karena BNPT adalah lembaga negara yang memang dikhususkan untuk pencegahan dan penanggulangan terorisme, radikalisme ini. Jadi kalau praktisi media yang ingin mengetahui lebih detail tentang seperti apakah gerakan-gerakan kelompok radikal, kelompok teroris, ya harus menjalin hubungan baik di antaranya dengan BNPT, dengan kepolisian, dengan sistem atau struktur pemerintah yang lain yang menangani bidang ini, agar menjadi bahan ilmu, bahan diskusi, masukan, sehingga ketika menyampaikan tentang radikalisme, anti terorisme tidak salah, sesuai dengan data-data, sesuai dengan referensi dan kebijakan-kebijakan negara yang berlaku. Jangan kemudian tiba-tiba menuduh ini di backup, ini dipelihara. Gimana maksudnya? Itu namanya Anda ingin mengadu domba pejabat-pejabat di BNPT. Tidak benar, Anda akademisi kok ngomongnya begitu. Yang namanya kelompok radikal, BNPT sendiri yang sudah membuat patokan, pedoman, apa dan siapa, bagaimana seseorang dan kelompok itu bisa dimasukkan dalam kategori radikal. Jadi jangan asal ngomong. Ya tentu tidak ada yang percaya kalau kemudian YouTuber yang selama ini anti radikalisme hari ini dikatakan untuk masuk kelompok radikal, lu enak saja ngomong begitu. Ada kriterianya,
untuk menyimpulkan seseorang kelompok itu masuk kelompok radikal atau tidak. Jadi jangan main fitnah, itu namanya sudah fitnah menuduh para YouTuber NKRI, YouTuber yang selama ini aktif melawan kelompok radikalisme menjadi kelompok radikal, itu udah fitnah. Sekarang saya tanya, ente sebagai dosen, sebagai akademisi, seperti apa, sejauh mana upaya Anda melawan kelompok radikal di media? Coba jawab. Sejauh mana upaya Anda membantu negara, membantu BNPT, membantu Polri, TNI Polri di dalam melawan kelompok radikalisme ini? Sejauh mana? Apa yang Anda lakukan? Jangan tiba-tiba malah menuduh kelompok orang-orang yang selama ini aktif menangani radikalisme malah dituduh jadi kelompok radikal. Ya. Ya, begitulah tanggapan dari Gusmar, ya. Saya sepakat apa yang dikatakan Gusmar, ya. Kami para YouTuber, ya, ini memang meluruskan dan melanjutkan berdasarkan fakta dan data yang ada pada saat ini. Bukan hanya bercerita tanpa data. Kita para YouTuber ini meluruskan apa yang terjadi di lapangan pada saat ini, ya, by fakta, by data. Saya sepakat sekali dengan Gusmar, ya. Selanjutnya mari kita simak tanggapan daripada Badan Negara Penanggulangan Terorisme, Bapak Profesor Irfan, ya. Silakan disimak. Ada namanya ilmu munasabah ayat. Apa keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lain? Jangan langsung main simpulan. Nah, itulah perlunya kita terapkan pembelajaran medsos yang ini. Yang pertanyaan ketiga, saya butuh nama oknum BNPT yang membackup yang tadinya tidak radikal menjadi radikal. Saya seorang akademisi, Pak. Saya mengajar di kampus, tapi sejak BNPT berdiri saya menjadi direktur deradikalisasi. Sudah 6 kepala BNPT saya dampingi. Jadi kita bisa diskusikan dan mencari jalan keluar. Kita tidak bisa mencap atau atas nama negara, lembaga mencap orang-orang atau membackup orang yang melahirkan hasutan. Ini harus diselesaikan, Pak. Kalau bisa setelah ini saya minta namanya, itu baru saya bicara dengan kepala. Tentu ada strategi, ada pembina. Ya, begitulah tanggapan dari Bapak Profesor Irfan, ya. Kita tahu bahwasanya negara punya peraturan sendiri, punya undang-undang sendiri dalam mengatasi penanggulangan terorisme. Orang-orang radikal ini sudah mengantongi dalam BNPT ini. Jadi kita itu tidak boleh menyimpulkan itu berdasarkan emosi kita. Ini makanya kita harus mengendalikan emosi kita, jernihkan pikiran kita, agar apa? Kita ini mendapatkan nasihat dari orang lain, ya. Saya kira Bapak Ahmad Taufik ini bertanya itu berdasarkan dengan emosinya sendiri, ya, tanpa dengan didasari dengan kebijakan berdasarkan data yang ada, ya. Ini malah mengecam, mengklaim, ya, atau berstatement ke sana ke sini, ya. Saya kira ini akan menjadi viral, ya. Bapak Taufik, ya, Ahmad Taufik, saya kira jenengan mulai hari ini akan viral di media, ya. Ini bagi para saudara-saudaraku, para
viewer Jagat Mataram Official, silahkan ya, Anda amati perbincangan beliau ya, Anda simak dengan seksama. Saya kira banyak hal yang akan Anda dapat dari cuplikan rekaman tersebut ya. Yang terakhir, jika